Eh, Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5, boleh, nah iya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pronunciation atau bagaimana pengucapan dari, maksudnya untuk pengucapan penambahan nien dalam bahasa Korea. Next. Nah, kelompok 5 ini beranggotakan saya, Imara Gilia, terus ada Monica, Felicia, ada Alvira, Faza, Aprilia, Mala Margareta, Berlian Dona, dan Dirianggi, Drimatoga Gutom. Nah, boleh next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dirianggi, silakan Anggi untuk menyampaikan bagiannya. Ya, baik Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Drianggi Drimatoga Gultom. Saya akan mempresentasikan dari slide 3 sampai slide 5. Yang pertama yaitu pelafalan dengan penambahan nian, bacim giep, nian, diget, niem, biep, dan ieng ditambahkan dengan vokal i, ya, yo, yu. Pelafalannya berubah menjadi ni, nya, nyo, nyu. Selanjutnya. Nah, yang pertama ada nian bertemu dengan vokal i, ya, yo, yu. Contoh kalimatnya yang pertama menim, yang artinya perut kosong atau gratis. Di sini nian bertemu dengan vokal i, kemudian iengnya berubah menjadi nian, jadi pelafalannya menjadi menip, bukan menip. Kemudian yang kedua yaitu hanyorem. Di sini nian bertemu dengan yo, iengnya berubah menjadi nian, jadi pelafalannya hanyorem bukan hanyorem. Yang contoh yang ketiga yaitu hanil. Hanil itu Korea Jepang. Di sini nian bertemu dengan vokal i, iengnya berubah menjadi nian, jadi pelafalannya menjadi hanil bukan hanil. Selanjutnya. Di sini yang ketiga ada miam bertemu dengan vokal i, ya, yo, yu. Contoh katanya yaitu damnyo atau selimut. Di sini miam bertemu dengan vokal yo, kemudian iengnya berubah menjadi nian, jadi pelafalannya menjadi damnyo. Yang contoh yang kedua yaitu geromnyo. Di sini miem juga bertemu dengan yo. Kemudian ieng berubah menjadi nian, jadi pelafalannya menjadi geromnyo, bukan geromyo. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Nola. Silakan Nola. Ya. Perkenalkan, nama saya Nola Margareta. Saya akan melanjutkan dari slide 6 sampai yang ke-9. Untuk bacim iang atau akhiran yang iang itu, kalau bertemu dengan vokal i, ya, yo, yu, itu akan ditambah juga katanya dengan nian tadi. Misalnya contoh katanya di sini ada kongyot atau gula-gula kacang, itu pelafalannya berubah menjadi kongyot, bukan kongyot lagi, tetapi kongyot karena iengnya tadi bertemu dengan yo. Selanjutnya, nah lalu ada untuk bacim giok atau akhiran kata giok, kalau bertemu dengan vokal i, ya, yo, yu, itu berubah juga. Seperti ini ada magil atau pekerjaan kasar berubah menjadi bertambah seperti itu kata niennya karena dia gioknya bertemu dengan i tadi berubah menjadi
giok dan nin bertemu lagi, jadi pelafalannya berubah menjadi mangnil. Seperti itu. Selanjutnya lagi, lalu yang selanjutnya ada bacim atau akhir kata yoyu, itu juga berubah. Seperti contoh katanya di sini ada kotip atau kelopak bunga, itu berubah, si cheat-nya itu berubah menjadi diget karena dia bacim, jadi dia kotip. Lalu karena diget ini bertemu dengan i, dia tadi ada penambahan kata i itu nian menjadi konip. Jadi pelafalan akhirnya yaitu konip, bukan kotip atau kocip. Selanjutnya, lalu yang selanjutnya ada bacim biep atau akhir kata biep kalau bertemu dengan vokal i, ya, yo, yu, itu juga berubah. Seperti contoh katanya di sini ada yong, op, yong atau komersial. Nah, di sini berubah, bisa dilihat yang dua kata yang ini, op, yong itu berubah menjadi yong, op, nyong. Nah, tetapi karena ada diep bertemu nian lagi di sini, itu dia berubah lagi. Sebelumnya udah pernah dijelasin kan ya. Jadi dia berubah jadi yong ngom nyong. Jadi bukan yong op yong lagi, tetapi menjadi yong om nyong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kara Gilia. Terima kasih. Baik, makasih Nola sama Anggi. Saya akan melanjutkan dari presentasi teman-teman yang ini tadi kan yang awal itu ada bagiannya penambahan nian ya. Penambahan nian dia ketemu dengan i, ya, yo, yu, dan yu. Nah, kalau sekarang ada lagi penambahan jika bacimnya atau huruf akhirnya itu real. Nah, misalnya gini, bila kalau misalnya bacim sebuah kata, suku kata itu real, bertemu dengan suku kata selanjutnya yang ada vokal i, ya, yo, yu, maka pelafalannya akan berubah menjadi ri, ria, ryo, yo, dan yu gitu. Nah, di sini contoh katanya itu ada hui, balyu gitu kan. Ini kalau kita baca secara langsung gitu kan mungkin hui, balyu gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut pelafalan ini akan berubah menjadi hui, balyu. Jadi realnya ditambahkan di atas yu-nya juga gitu. Jadi hui, balyu. Terus kalau misalnya mau ada contoh lain itu kayak Seoul Yok. Stasiun Seoul gitu ya. Dia itu dibacanya bukan Seoul Yok aja, tapi kalau misalnya di pelafalan itu dibacanya Seoul Yok gitu. Jadi ada Seoul Yok. Boleh dilanjut. Nah, tapi untuk penambahan ini semuanya penyisipan ini tuh ada pengecualiannya gitu. Kalau misalnya yang real ini ada beberapa kosakata yang pengecualian kayak misalnya ini coryak gitu. Dia dibacanya coryak bukan coryak gitu. Jadi nggak semua yang seperti tadi itu bisa dibaca dengan pelafalan real comga gitu. Jadi kalau di hari gitu ya ini maaf ada typo wolyoil gitu dibacanya wolyoil bukan wolryoil gitu, bukan. Terus ada mukyoil bacanya mukyoil bukan moknyoil gitu. Terus ada gemyoil dibacanya gemyoil bukan gemnyoil gitu. Karena miem-nya ini mengisi kekosongan yang yo itu tadi, yang kalau m-nya pindah ke konsonan ieng yang kosong gitu. Sama dengan hari Minggu, ilyoil itu dibacanya iryoil bukan ilyoil gitu. Bukan ilyoil. Mengisi kekosongan yang sampingnya. Boleh dilanjut mungkin.
Jadi kesimpulannya bahwa penggunaan penambahan atau penyisipan neon dan real ini sebenarnya hanya terjadi di beberapa situasi saja. Tidak semua sama rata menggunakan penambahan tersebut. Terkadang alasan inilah yang membuat bahasa Korea itu cukup sulit untuk dipelajari. Nah, untuk mengetahui kata mana saja yang menggunakan pelafalan ini, kita dapat memastikannya dengan membuka kamus bahasa Korea. Jadi, mungkin bagi kita pembelajar bahasa Korea dari asing itu bakal cukup susah untuk terbiasa baca kayak tadi kan makil harusnya dibaca yang mangnil gitu, mangne yang kayak gitu-gitu mungkin bakal susah, tapi memang ada beberapa pengecualian gitu buat si nian sama real ini, tidak semua bisa ditambahkan nian dan real. Seperti itu mungkin teman-teman. Boleh dilanjut slide-nya nggak apa-apa. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau bagaimana baiknya. Baik, terima kasih kelompok 5 yang sudah menyampaikan presentasi tentang Neon Chomga ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tadi di akhir bilangnya cukup sulit ya karena situasinya itu beberapa situasi saja gitu kan. Siapa tahu masih ada yang bingung gitu kan. Nah, itu silakan ditanyakan dulu nggak apa-apa. Ibu, saya izin Silakan Ii. bertanya. Isnaini dari kelompok 2. Masih belum terlalu paham yang real tadi yang dijelasin Agil. Soalnya tadi sempat Agil bacanya sempat kayak L, kayak Leo gitu. Tapi ada juga yang dibacanya R. Jadi sebenarnya gimana gitu? Ibu izin menjawab. Izin menjawab ya. Jadi mungkin karena saya juga masih pembelajar bahasa Korea yang belum belum terlalu ini juga gitu. Jadi sebenarnya memang kalau Hwibalyu ini juga kan sebagai contoh yang realnya tuh jelas gitu untuk membacanya. Cuman kalau misalnya Monica boleh tolong next dulu yang YW-nya itu sebenarnya kan bacanya ini joryak gitu, joryak bukan joryak. Terus kalau wolyoil kan sebenarnya dibacanya woryoil gitu. Sebenarnya kalau misalnya di sesuai video itu dibacanya woryoil gitu, bukan wolyoil. Kan kalau misalnya di Korea kan kalau misalnya real di bawah terus real di atas juga kan bacanya jadi L kan, bukan L terus bukan L terus R gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi makanya mungkin tadi Agil ada sedikit salah baca gitu. Kalau Wolyoil itu sebenarnya Woryoil gitu. Terus ada lagi yang Ilyoil gitu. Kalau dibacanya Iryoil bukan Ilyoil gitu. Karena kan itu tadi kalau bacimnya real terus ada real lagi biasanya dibacanya L kan kalau orang Korea gitu. Mungkin gimana masih agak membingungkan apa agak kecepatan? Enggak sih, udah lumayan. Makasih Agil. Mungkin tadi memperjelas jawabannya Agil ya. Jadi untuk peraturan Neon Chomga atau Real Chomga di sini, yang slide sebelum ini dong coba. Oke, nah ini dibacanya tuh L double. Jadi Hui Balyu, Soulyok. Apalagi contohnya ya? Lupa sih, pokoknya dua itu gitu. Contohnya Hui Balyu, Soulyok. Nah itu yang realnya tuh harus dibaca double. Jadi L-nya itu tebal, menebal gitu kan. Tapi kalau yang pengecualian itu yang membacanya R. Joryak, Woryoil, Iryoil gitu kan. Jadi R biasa gitu. Kalau yang ini L-nya double gitu. Makasih, Bu. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 5? Bener ya, arahnya ke sana biar kakinya nggak kena angin. Pinter ya. Oke, mungkin saya menambahkan ya.
kalau belum ada pertanyaan, jadi di bagian pengecualian tadi, kenapa itu tidak ditambahkan nin atau ditambahkan real? Belum ini ya. Oke. Jorek itu satu kata atau dua kata? Satu, Bu. Satu. Satu ya. Mungkin hancanya memang dua, jol dengan yak, tetapi dia satu kata. Oke, warrior. Warrior berapa kata warrior? 2. Kenapa dua kata? Satu ya? Satu, Bu. Ini bukan yang menggabungkan hancanya ya, pokoknya ya Iya. kalau dia kata Oh. hanca dan bermakna satu makna itu maksudnya Satu. satu kata, satu ya. Warrior, mogyoil, gemyoil, iroil kan berarti sama ya, semuanya satu kata. Oke. Nah, jadi pengecualian di sini adalah ketika dia masih termasuk dalam satu dano atau satu kata, maka dia tidak ditambahkan yin atau real. Jadi peraturan yin chomga dan atau real chomga itu hanya berlaku untuk gabungan dua kata. Coba kita lihat lagi dari awal. Itu kira-kira dua kata nggak sih? Nah, kita pastiin di sini. Dua kata itu maksudnya kata majemuk ya. Kata majemuk itu contohnya seperti sapu tangan, air mata. Nah, itu yang dimaksud dengan kata majemuk. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada kata menip. Men itu kan dia kosong. Ini ipnya bibir atau perut ya. Kayaknya men ibero tuh kayaknya mulut kosong, maksudnya apa sih? Berbicara begitu saja kayaknya ya. Bu. Iya, kayaknya saya nyari di salah ininya. menerjemahkan yang ini ya. Iya, maaf, Bu. Jadi gabungan antara men dengan ip. Jadi ada dua kata di situ. Ada hanyorem. Hanyorem, hannya itu puncak, yoremnya itu musim panas, dua kata. Hanil, hanil ini sebenarnya dia hanca semua sih ya, cuma memang karena maknanya dua, Korea dan Jepang, maka disebut dua kata. Jadi aturan untuk ini, aturan untuk apa namanya, untuk nian chomga atau real chomga itu bukan sekedar nian bertemu dengan vokal ini, giok bertemu dengan vokal ini dan segala macamnya, tetapi hal itu hanya berlaku ketika ada dua kata yang bertemu dalam satu kata majemuk gitu. Jadi men bertemu dengan ip, han bertemu dengan yorem, han bertemu dengan il, dan kebetulan ya nian bertemu dengan vokal-vokal ini, makanya dibacanya seperti itu. Oke, coba dilanjut lagi. Nah, oke, di sini ada kata damnyo, geromnyo. Nah, ini sebenarnya setahu saya ya untuk yang ini tuh membacanya nggak wajib sih. Nggak wajib. Sebenarnya untuk selimut itu yo saja bisa. Jadi di sini ada tambahan kata damnya itu. Kalau untuk geromnyo, kadang ada nin, kadang ada enggaknya gitu kan. Jadi tidak wajib dibaca, ada tambahan nin. Oke, terus coba dilanjut lagi. Oke, ada kata kongyot. Kongyot, kan? Kong dengan yot. Kongnya itu dia gula, yot itu apa sih makanan yang lengket gitu loh. Ya di sini maksudnya kayak gula-gula ya gitu kan. Kongnya kacang, maaf. Jadi gabungan antara kacang dengan gula-gula gitu. Maka dua kata tersebut bertemu, iengnya menjadi nian. Terus dilanjut. Ayo. Lalu di sini ada giok bertemu dengan vokal. Di sini ada apa namanya, contoh kalimatnya mak dengan il. Itu gabungan antara makheo dengan il. Ilnya pekerjaan gitu. Nah, dua kata tersebut digabungkan akhirnya membacanya menjadi mangil. Nah, khusus untuk yang ini sebenarnya dia ada dua kali perubahan bunyi. Yang pertama kira-kira yang mana? Iyengnya berubah jadi nian dulu atau gioknya berubah jadi iyeng dulu? Iyeng berubah jadi
Nien dulu. Kenapa Ii kira-kira? Karena kata majemuk. Kata majemuk. Dua-duanya sama-sama kata. Oke, benar ya, kata Ii iyangnya berubah jadi nian dulu gitu kan. Karena kalau gioknya duluan yang berubah, ya nanti membacanya menjadi manggil biasa gitu. Maksudnya kalau gioknya dulu yang berubah, iyangnya itu tidak ada alasan untuk berubah menjadi nian. Tetapi kalau niannya dulu, iyangnya dulu yang berubah jadi nian, akhirnya kan giok ketemu dengan nian. Akhirnya giok punya alasan gitu kenapa dia berubah jadi iyang kan. Jadi yang niannya dulu yang ditambahkan ya, gitu kan. Jadi untuk hal yang seperti ini yang ada dua perubahan bunyi itu biasanya ada urutan yang mana yang lebih dulu terjadi. Gitu. Terus selanjutnya kayak ada kunip, ada kata kot dengan ip. Jadi ada dua, ada kata bunga, ada kata kelopak atau ya daun bunganya itu gitu kan. Nah ini karena dia gabungan dua kata akhirnya membacanya jadi kunip. Ini juga sama gitu kan, niannya dulu ya, yangnya dulu yang berubah jadi nian, lalu cheatnya ini jadi diget terus jadi nian. Gitu. Terus selanjutnya ya, yongom yong juga sama gitu kan. Yongop dengan yong digunakan gitu kan. Jadi digunakan untuk keperluan industri, maksudnya komersial gitu. Nah, di sini juga sama gabungan antara yongop dengan yong. Maka dari itu biopnya berubah, yang yong itu juga dia berubah menjadi nian. Gitu. Terus selanjutnya Oke, nah di sini yang ditambahkan real juga sama, dia kondisinya adalah harus gabungan dua kata. Jadi tidak bisa hanya satu kata saja. Di sini ada kata vibal dengan you. You-nya itu minyak maksudnya ya. Nah, jadi vibalyu bacanya ditambahkan real satu. Soul yok juga gabungan antara soul dengan yok. Maka membacanya jadi soul yok. L-nya kayak di apa ya, didobelin, diangkat gitu kan. Gitu. Nah, jadi syarat untuk nian chomga atau real chomga itu adalah harus kata majemuk gitu. Nah, ini mungkin yang tidak dijelaskan di video ya. Iya, Bu. Soalnya kalau kita memahaminya hanya dari segi bunyinya saja, ini ketemu ini ketemu ini, akhirnya kita akan mendapatkan banyak pengecualian seperti yang tadi disampaikan di akhir gitu kan. Jadinya apa, bingung gitu kan. Ini kenapa nih banyak pengecualiannya gitu kan. Jadi peraturannya itu tidak konsisten gitu. Tetapi ketika kita memahaminya juga dengan dari bentuk katanya, oh ternyata itu katanya majemuk semua nih. Tidak ada yang dia kata apa namanya, kata tunggal gitu kan. Jadinya menjadi logis gitu. Kenapa ada yang berubah, ada yang tidak. Gitu. Di sini ada yang kelompok ini enggak? Palatalisasi ada enggak ya di sini? Ada, Bu, Ada ya? Oke. setelah ini. Ada pertanyaan mungkin untuk kelompok 5? Tanya mungkin bagi kalian sulitnya adalah menentukan apakah ini kata majemuk atau kata tunggal Iya, Bu. gitu kan. Di Iya. awal apalagi untuk kelas dasar itu biasanya masih nggak bisa bedain kata tunggal atau apa, kata majemuk itu apa gitu. Jadi memang sulitnya di situ gitu. Tetapi itu sih jangan cuma ini ya, jangan cuma menghafalkan peraturannya aja ini ketemu ini, tetapi ada konsep mendasarnya gitu kan. Paling nggak tahu itunya sih. Selebihnya harus banyak latihan biar membacanya itu benar. Oke, selanjutnya mungkin ini bisa diakhiri. Baik. Baik, Ibu, terima kasih banyak juga teman-teman untuk kami akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kelompok 6 izin share screen ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meranti Pramasari Syakira Syahada dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang YUMHA bersama anggota kelompok 6 lainnya yang beranggotakan Syafira Amelia Johan, Mutia Yasmin, Nurida Aulia, Wiji Utami, Nuryani, dan Fiona. Bisa di next. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dasar dari YUMHA itu tersendiri. Dalam mempelajari bahasa Korea, kita cukup dibingungkan dengan adanya perubahan bunyi dalam bahasa Korea, terutama konsonan akhir suku kata yang berbeda bunyi ketika bertemu dengan huruf tertentu. Dalam tata bahasa Korea, istilah ini disebut dengan bachim. Sama seperti yang telah dijelaskan kelompok sebelumnya, kita juga akan menjelaskan bagaimana huruf dari akhir suku kata itu bisa berubah-ubah, berbeda dari apa yang dilihat. Apa yang dimaksud dengan bachim? Bachim adalah bunyi huruf konsonan pada akhir suku kata yang bunyinya akan mengalami perubahan tergantung letak konsonan tersebut dan huruf selanjutnya yang mengikutinya. Jadi tidak hanya dari huruf apanya, tapi juga huruf selanjutnya yang ada di kata yang sama. Boleh di next. Selanjutnya perubahan bunyi. Ketika nian bertemu real akan menjadi seperti real plus real dan berbunyi L. Proses ini disebut dengan lateralisasi atau YUMHA. Jadi nian plus real ataupun real plus nian dibalik maupun jadi nian dulu atau real dulu tetap dua-duanya berbunyi L, dibacanya L. Contohnya kayak nian plus real yang kata contohnya itu yonlak. Kan ini dilihat tulisannya yonlak, tapi dibacanya itu yolak karena ada lateralisasi. Contoh kedua adalah kuali atau administrasi. Yang ketiga ada keloja atau tenaga kerja. Dibacanya jadi L karena nian bertemu dengan real di huruf selanjutnya. Kemudian ada real plus nian yang dibacanya jadi L. Seperti contoh kata ini, solal. Solal kan tulisannya tuh solnal, tapi dibacanya itu solal, jadi berbunyi L. Lalu yang kedua ada contohnya oneral, yang dibacanya menjadi huruf L karena real bertemu dengan nian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syafira. Saya Safira izin melanjutkan presentasi dari Kak Rara. Nian diucapkan sebagai real berlaku bahkan ketika bunyi pertama nian dihubungkan setelah real hill dan real it. Contohnya dalnen dibaca dalen, terus tulnen dibaca tulen, dan halne dibaca halle. Perubahan ucapan konsonan real. Konsonan real diucapkan nian apabila mengikuti konsonan miem, ieng, biep, giok diakhiri suku kata yang mengikutinya. Contohnya jika miem plus real dibaca miem plus nian, seperti simli dibaca menjadi simni. Terus yang kedua, ieng plus real dibacanya ieng plus nian. Seperti dongryo dibaca menjadi dongnyo. Setelah itu, biep plus real dibacanya menjadi miem plus nian. Seperti bob real dibaca menjadi bomnyul. Yang keempat, giok plus real dibaca menjadi ieng plus nian. Seperti kukrip dibaca menjadi kungnip. Nah, untuk kata-kata berikut, real diucapkan sebagai nian. Seperti sengsanryang dibaca menjadi sengsanyang. Kyoldanlyok dibaca jadi kyoltanyok. Gongkwonlyok dibaca jadi gongkwonyok. Sanggyonre dibaca jadi sanggyonnye. Iwonron dibaca jadi iwonnon. Dan ipwonryo dibaca jadi ibonyo. Boleh next? Nah, kenapa ada nian plus real menjadi real dan ada nian plus real jadi nian. Jadi sebenarnya yang benar itu nian plus real menjadi real, tapi ada beberapa kata yang menjadi nian. Itu disebabkan karena seperti yang Bu Asma bilang sebelumnya, dia kata majemuk. Belakangnya itu bertemu hanja yang berawalan
real seperti reong, rie, ro, rok, ron, dan lain-lain. Contohnya, wikionran dibaca jadi wekionan. Itu adalah tambahan kata dari kata dasarnya wekion ditambah ran, jadi bacanya wekionan. Yang sengsanyang juga begitu, terus munnon juga. Salah satu contoh hanja yaitu ron. Jika diletakkan di belakang kata seperti munnon, memiliki arti sebagai sebuah kata yang mengungkapkan teori. Jadi contohnya emun itu fonologi, sedangkan emunnon itu teori fonologi. Contoh lainnya hagyok kyeoljongnon itu adalah teori penetapan harga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fiona. Jadi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu ada penghapusan. Jadi bacim hiet tidak berbunyi ketika berada di antara huruf nien, riel, vokal, dan huruf nien, vokal. Contoh yang pertama, itu ada riel plus hiet plus vokal. Hietnya itu jadi hilang atau tidak dibaca vokal. Contohnya, manayo, shiroyo, dan joayo. Jadi, hietnya di situ diabaikan semua. Nggak usah dibaca. Lalu yang kedua, ada riel plus hiet plus nien. Hietnya juga hilang atau tidak dibaca vokal. Contohnya, anen. Lalu, kelenda. Dibacanya bukan kelnenda karena di situ ada riel, lalu setelahnya ada konsonan nien, jadi riel dibacanya, kelenda. Lalu zonnya, dibacanya zonnya, biasa karena hietnya hilang. Riel bila terletak di awal atau di antara vokal, bunyinya jadi R, contohnya kori. Tapi bila terletak di akhir kata atau setelahnya ada konsonan, bunyinya jadi L, contohnya yonpyeol. Bila terdapat riel ganda, bunyinya menjadi L, contohnya pali. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin ada yang mau tanya. Terima kasih kelompok 6 untuk presentasinya. Sebelum itu mungkin ada yang ingin bertanya dulu terkait materi yang disampaikan kelompok 6. Tentang lateralisasi ya tadi UMPA, meskipun tadi ada beberapa yang dia sebenarnya bukan termasuk lateralisasi gitu. Cuma karena sama, nian real nian, jadinya dibahas juga bersamaan. Ibu, saya izin bertanya. Silakan, Safina. Jadi tadi kan dibilang katanya kalau yang cara baca niem plus niem itu katanya biasanya istilah hanca itu. Berarti cara mudahnya itu kalau yang dibaca nien apakah selalu hanca? Terima kasih. Mungkin kelompok 6 bisa menjawab dulu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Safina. Iya, berdasarkan dari kami searching di internet, yang jadi nien itu belakangnya dari hanja. Yang dari kami tahu. Terima kasih. Ada lagi? Nanti saya tambahkan ya akhir. Sementara dari kalian dulu. Untuk nian real ini kan tadi disebutkan ada dua cara pengucapan ya. Ada real dengan nian. Oke, maaf. Jadi sebenarnya kapan harus dibaca real, kapan harus dibaca nian itu tuh memang di sini ada ya peraturan bakunya gitu. Tetapi setiap orang itu membacanya itu berbeda-beda gitu kan. Jadi coba tadi yang slide sebelum ini. Oke, yang ini ya gitu kan. Nah, jadi di sini
nian diucapkan real ketika bunyi pertama nian dihubungkan dengan real hit atau real kit gitu kan. Nah ini sebenarnya oke, nah ini sih sebenarnya karena realnya itu menjadi tebal sih, jadi bacanya dalen, tulen, hale dan segala macamnya gitu. Nah untuk yang ini, untuk yang bawah ini perubahan ucapan konsonan real diucapkan nian gitu kan. Nah ini memang ketika dia bertemu dengan semua konsonan kecuali yang juga ya. Rata-rata sih kalau semua konsonan gitu kan bertemu dengan real kecuali kalau ketemu nian itu biasanya dibacanya n. Jadi shimri menjadi shimni, dongryo menjadi dongnyo, bopryul menjadi bomnyul, gukrip menjadi gungnip. Nah ini sebenarnya sebutannya bukan lateralisasi lagi, karena kalau lateralisasi itu berarti berubahnya menjadi real. Sedangkan ini kan menjadi nian ya. Jadi ini sebenarnya lebih cocok disebutnya nasalisasi. Tuh. Cuma karena biasanya dia sama pembahasannya gitu kan. Nah, jadi sering digabungin gitu. Nah, terus itu untuk yang sebelah kanan, untuk kata-kata berikut yang realnya diucapkan sebagai nian, itu sebenarnya bukan tidak ada peraturan yang pasti gitu kan. Bisa jadi ada orang yang menyebut Gyeon dan Ryok itu menyebutnya ya Gyeon dan Ryok. Ada yang mereka menyebutnya Gonggon Gonggolyok, bukan Gonggonnyok gitu kan. Jadi karena Golyok itu biasanya disebutnya real ya, bukan nian gitu kan. Jadi orang mungkin ada yang menyebutnya itu real. Sedangkan untuk yang teori tadi Iwonon, Emunnon, terus itu Momunbomnon gitu kan, itu memang kebanyakan nian, tetapi ada juga yang mengucapkannya real. Ada yang mereka bilangnya emulon, itu juga ada, bukan emunnon. Jadi kesimpulannya nian real, apakah dia harus diucapkan real atau diucapkan nian, itu dia tidak ada jawaban yang pasti gitu kan. Jadi tetap saja setiap orang, bahkan di antara orang Korea sendiri itu mereka bisa berbeda-beda pengucapannya gitu kan. Biasanya sih semakin dia umurnya semakin tua, pengucapan nian dengan realnya itu jadi semakin jelas. Jadi nggak digabung lagi, tapi emunlun. Jadi niannya dibaca, realnya juga dibaca gitu kan. Gitu. Jadi ini dia bukan bukan peraturan yang kayak kalau giok ketemu miem itu gioknya harus berubah gitu. Nah itu sih kalau untuk nian real ini dia pengecualian. Terus coba yang sebelum ini dong. Nah, kecuali memang untuk kata-kata yang dia itu sering digunakan kayak yolak, wali, keloja, solal, shilla. Itu kan dia cukup sering digunakan gitu kan. Atau henim, alim. Nah, itu biasanya orang itu sudah rata-rata serupa ngomongnya gitu. Tapi untuk kata-kata yang jarang digunakan, yang tadi ya setelah slide ini tuh kan kata-katanya sulit dan tidak semua orang itu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata-kata tersebut itu biasanya berbeda-beda tiap orang. Jadi ada 2 jenis pengucapan gitu. Jadi kalau ditanya yang benar yang mana gitu kan. Ya kadang ngomong ini benar, ngomong ini benar gitu kan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri kelompok 6. Terima kasih telah mendengarkan. Kamsahamnida. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 7 ya. Kayaknya di UPI mah diwarnain kayak Apakah sudah terlihat? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang GMH atau palatalisasi. Kelompok kami beranggotakan Kak Fauzi, Diva Putri, Damita, Fakhira Syaganani, Raden Rahman, Nurulan, dan Prinda. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Fakhira Syaganani Safaras. Pertama adalah bacim diget atau tiet bertemu dengan huruf vokal mum, maka bacim akan menggantikan posisi ieng. Contohnya adalah bate. Bacim diet menggunakan posisi ieng. Bat bertemu maka pelafalannya menjadi bate. Contoh lain adalah mithe. Mit bertemu maka pelafalannya akan menjadi mithe. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Damita. Jika diget dan tiet bertemu dengan ieng sebagai partikel atau josa, sufiks atau jomisa, maka diget atau tiet akan menggantikan posisi ieng. Namun suara yang muncul bukanlah ti atau di, melainkan ci untuk tiet dan ji untuk diget. Inilah yang disebut dengan kugeumwa atau palatalisasi. Selanjutnya, contoh yang pertama adalah pertemuan antara diget menggantikan posisi ieng bertemu dengan i, yaitu dibaca gaji bukan gadi. Contoh kedua adalah pertemuan antara tiet menggantikan posisi ieng dan bertemu dengan i, yaitu dibaca gaci bukan gati. Selanjutnya ada heduji bukan hedudi, dan ada baci bukan bati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rahma. Selanjutnya ada yehwi atau pengecualian. Yang pertama, jandi. Tetap menjadi jandi, tidak menjadi janji, meskipun diget bertemu dengan i, karena sudah merupakan satu kata dan satu kesatuan. Yang kedua, hot tabul. Hot dan ibul itu ham song o atau kata majemuk, tidak menjadi ho cibul, namun menjadi honibul. Hot tibul, hot dan ibul itu tiet menjadi diget, i menjadi ni, karena diget jika bertemu dengan nian tetap menjadi nian, maka dibacanya honibul biemwa atau nasalisasi. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Terima kasih kelompok 7. Ada pertanyaan untuk kelompok 7? Kalau untuk palatalisasi sebenarnya peraturan cukup jelas ya. Coba tadi ke slide berapa ya yang di awal itu. Ini. Oke, jadi memang diget kiet bertemu dengan i itu i atau yi juga bisa sih, jadi kayak bucos soyo. But dengan yo itu juga dia nanti berubah jadi bucos soyo gitu kan. Nah, itu nanti dia berubah menjadi ciet dengan diget gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan palatalisasi. Jadi syaratnya sebenarnya i atau y-nya itu harus merupakan partikel atau merupakan sufiks atau imbuhan gitu. Jadi kalau bukan itu ya maka tidak bisa gitu kan. Sama kayak tadi nien comda, dia syaratnya adalah kata majemuk. Jadi kalau bukan kata majemuk ya dia nggak bisa berubah bunyi gitu kan. Jadi yang kayak di sini yang pengecualian tadi yang kata janti. Oke, nah di situ diget dengan i-nya itu pertama dia merupakan satu suku kata, tidak terpisah, dan juga janti itu merupakan satu kata, bukan gabungan bukan gabungan dengan partikel atau dengan imbuhan gitu, sehingga dia tidak diubah menjadi jet gitu. Nah, khusus untuk pengecualian yang kedua, hunibul, ini dia pembahasan kelompok 5 tadi, yaitu tentang nien comda. Jadi gabungan antara kata hut dengan ibul. Tuh, nah, jadi di sini yang berlaku pada akhirnya itu bukan dikit menjadi ciet, tetapi ada penambahan nien gitu. Nah, jadi perubahan bunyi yang ini menurut saya cukup sulit sih, karena kita bukan cuma perlu mengidentifikasi bunyi ini ketemu dengan bunyi ini, tapi kita juga harus tahu
struktur morfologisnya gitu. Apakah ini kata majemuk, apakah ini merupakan partikel, merupakan imbuhan, merupakan lain-lainnya. Nah, itu yang menyebabkan perubahan bunyi itu tidak bisa sederhana sebenarnya. Nah, ini biasanya yang agak sulit gitu. Cuma untuk UG4 gampangnya sebenarnya ya ketika I-nya itu terpisah sendiri, nah itu banyak yang dibaca UG4 gitu. Ada pertanyaan gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, sebentar. Oke, saya mau menjelaskan sedikit tentang ini ya. Tentang ini alasan kenapa sih UGMH atau palatalisasi itu terjadi. Bunyi diget, ciet itu letaknya di mana? Kalau dilihat dari gambar ini. Ada lagi. Cigyong. Cigyong ya. Gitu. Jadi ini bunyi diget dengan tiet itu dia letaknya di sini, di cigyong gitu. Lalu vokal I itu di depan atau di belakang? Vokal depan atau vokal belakangnya? Vokal depan. I. Lidah yang kena, lidah yang depan atau yang belakang? Yang kena langit-langit. Belakang. Belakang ya. Belakang gitu kan. Jadi dia letaknya di sini ya, gitu kan. Nah, jadi ada jarak antara cigyong ke vokal belakang ini gitu kan. Nah, jadi karena dia berjarak dan jaraknya cukup jauh depan dengan belakang, pengucapannya itu cukup sulit gitu. Jadi gati, hedo, di gitu. Jadi kesannya kurang nggak luas gitu kan. Pada akhirnya untuk mempermudah tersebut jaraknya itu dipersingkat. Jadi cigyongnya itu berubah ke sini. Kan jia dengan sang jia ciet itu kan letaknya di guge cigyong di palatal sini, gitu kan. Nah, maka dari itu yang awalnya depan ke belakang jadi tengah ke belakang, jaraknya lebih singkat dan sehingga pengucapannya itu juga lebih mudah, lebih natural. Gachi, hedoji, buchida. Nah, itu akhirnya pengucapannya jadi lebih mudah gitu. Jadi selalu ada alasan kenapa suatu bunyi itu dia bisa berubah gitu kan. Khusus untuk palatalisasi ini dia jaraknya yang dipersingkat gitu sehingga pengucapannya bisa lebih mudah gitu. Terus sama juga dengan palatalisasi itu bukan hanya di dan tiet ya, tetapi ada juga siot. Jadi ketika siot itu bertemu dengan i atau wi, dia menjadi menebal, menjadi shi. Nah, siot yang biasanya itu juga sama letaknya di cigyong, tetapi shi itu dia agak di kebelakang di sini. Tuh, nah jadi sama juga alasannya dia untuk mempersingkat jarak. Gitu. Kasusnya juga sebenarnya sama dengan agi. Agi itu biasanya orang Korea sering ngomongnya apa? Egi ya, egi gitu kan. Jadi agi jadi egi gitu. Nah, itu lebih ke ini sih, A itu vokal rendah, I itu vokal tinggi gitu kan. Sehingga tinggi ke rendah itu dia jauh jaraknya gitu kan. Sedangkan E itu dia vokal yang apa sih tengah letaknya gitu kan. Secara vertikal dia di tengah. Jadi maka itu lebih mudah untuk ngomong egi daripada agi. Jadi effort yang dikeluarkan itu lebih sedikit gitu kan. Nah, agi, egi, terus omi, omoni menjadi emi, ini emiga, itu juga sama alasannya itu untuk memperpendek jarak. Gitu. Terus sebenarnya tadi sih saat kalian presentasi sudah saya tambahkan ya. Enggak ada ya.
Oke, nah di sini yang lateralisasi nian ini tadi ya ada berbagai macam bentuk gitu kan, dan dia kayak tadi itu sebenarnya tidak selalu harus dia dibaca real, tidak selalu dia harus dibaca nian. Nah ini tadi palatalisasi tiet, diget, terus ini enggak. Nah ini yang siot yang dibaca menjadi shipta, shil, shige. Nah itu juga disebutnya palatalisasi, gitu, karena siotnya dia berubah posisi. Ini dia yang nian chomga ya, gitu kan. Nian chomga intinya ya dia harus kata majemuk gitu. Nah, ini yang tadi yang damnon, imnyok, jangne, chongyangni gitu kan. Itu sebenarnya sebutannya adalah nasalisasi karena realnya yang berubah menjadi bunyi nasal. Jadi kesannya serupa gitu, tapi sebenarnya beda. Oke, mungkin cukup ya, karena tadi juga udah saya sampaikan saat saat kelompok 5, 6, 7 presentasi. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari yang lain? Ada? Tidak ada.